Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, untuk pertemuan kedua kita ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita harus tahu dulu apa itu pemerintah. Nah, menurut seorang pakar politik, M. Soli Lubis membuat batasan pengertian pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Nah, secara umum pemerintah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat, mengatur ketuhanan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, selanjutnya yaitu A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Yang pertama yaitu macam-macam kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan menurut para ahli, menurut John Locke, sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Menurut Montesquieu, sistem kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang biasa kita kenal dengan trias politika. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurna dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Nah, dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Nah, mekanisme pembagian kekuasaan ini untuk di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan eksekutif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, untuk yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, yang terakhir yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Cukup sekian pemaparan materi dari saya di dalam pertemuan kedua kita ini. Untuk tugas silahkan kalian rangkum dari penjelasan saya tadi dan dikumpulkan hari Sabtu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.